Nih peristiwa yang ngeselin anjir. Tadi di Pasuruan ini ya, di Winongan. Nih orang tandain mukanya. Demi Allah gua cari nih orang. Hah. Jadi ada makam dibongkar. Eksekusi. Eksekusi. G30 SPKI itu pernah terjadi di Indonesia ini 1 Oktober ya. Lupa Pak. Ini eksekusinya. Kalau menurut informasi yang gue dapet sih mereka izinnya mau tahlilan, tapi begini kelakuan. Tandain wajahnya, nggak diem gitu, tenang aja. Cari. Siap. Ya, siap. Muka lo ya. Jagoan, gua taruh sini dulu jagoan ya. Jadi peristiwa ini sebetulnya itu udah direncanakan juga sama mereka nih. Ini gua tandain banget. Mudah-mudahan kita dapat namanya, alamatnya. Kalau polisi nggak bisa nangkep. Ya, jadi itu makam para habaib di Pasuruan, di Winongan. Ya, jadi emang ada makam di situ dan ahli warisnya ada. Ya, ada beberapa habaib dan syarifah makamnya begitu. Dan ini Allah ngeselin anjir, ngeselin, sumpah ngeselin. Tapi nggak apa-apa, ini tandain aja dulu mukanya ya. Dan mereka ternyata udah merencanakan ini ya. Ini videonya juga bocor. Yang lahat dengan menyiksa. Maka suaranya hilang lupa ya. Oke, kita cari dulu ya. Suaranya lupa gue karena panas gue. Ya, nih kita kasih suara. Yang lahat dengan menyiksa, maka itu haram. Maka dalam kalau ini datang ke sudah bongkaran disik apa jenis bangunan halawer bangunan tinggal itu bongkaran disik untuk tak tekan muka ditinggikan setinggi-tingginya. Jadi mereka di situ tuh ada beberapa makam. Jadi mereka mau dengan rencananya mereka mau dibongkar ini makam-makam Habib dan mereka akhirnya berhasil melakukan itu ya. Di foto-fotonya ada sih kepolisian, cuman kalau menurut informasi dari pihak kepolisian itu klarifikasi bahwasanya mereka pamitnya tahlilan. Jadi nggak usah lama-lama guys ya. Dan ini ya, itu tadi yang ngomong di awal tadi itu, nih ya yang ini nih mana? Yang lahat dengan menyiksa, maka itu ya itu kalau nggak salah namanya itu Suwadi ya. Nih Suwadi ini juga gua cari nih. Ini alamatnya ada sih, ini Suwadi. Ya, Suwadi ini ada alamatnya, bentar gua lihat dulu ya. Ya, kalau nggak salah alamatnya Suwadi ini di Desa Tambak Rejo, Kecamatan Pasrepan, Kabupaten Pasuruan. Pengasuh Ponpes Ar-Raudhah. Yang lebih mirisnya lagi guys, ada dugaan di video perencanaan ini. Ada salah satu Gus yang pondoknya kemarin itu sempat dibantu sama Robito Alawiyah karena musolanya atau masjidnya ambluk itu Al-Khazini ya katanya ya, wallahu alam. Dugaannya salah satu Gusnya ada hadir di sini untuk merencanakan pengerusakan makam ini. Dan alhamdulillahnya tadi pihak keluarga dan para muhibbin sudah membuat LP ya, dan LP-nya udah diterima. Jadi nih orang-orang ini ya, ini kita cari, kita bantu polisi untuk nangkep mereka. Ya dong, membantu pihak aparat kepolisian untuk menangkap mereka. Ya takutnya kan lari atau gimana ya kan. Kita sebagai warga yang baik, kita membantu kinerja kepolisian. Kita cari. Toh insya Allah nih tinggal yang ini. Dan ada satu lagi wajahnya nih. Nah ini si namanya Leut nama aslinya ya. Nama aslinya Leut. Kalau nama media sosialnya Gustom.
Jadi 3 orang ini yang insya Allah akan dicari umat Islam, para pecinta habaib. Oh iya, kalian mau marah? Marah dah. Yang penting LP sudah dibuat, berarti pihak keluarga ahli waris makom yang dibongkar ini sudah melaporkan kepada kepolisian. Dan hati panas kita arahkan dengan cara yang baik, sayang. Gimana caranya? Sudah ada LP. Kita bisa bantu polisi. Kita bisa bantu polisi untuk mencari orang-orang ini dan kita serahkan ke kepolisian. Kita bantu polisi. Ini udah jelas, buktinya ada, faktanya ada, mereka pelakunya, dan Suadi ini diduga adalah otak atau dalangnya. Jadi kita akan membantu pihak kepolisian untuk mencari orang ini. Gua himbau kepada semuanya umat Islam dan yang sepaham, sefrekuensi sama gue, untuk khususnya yang di wilayah Pasuruan ya. Kalau ini di Malang nih, ini orang Singosari Malang ini. Ini orang Singosari Malang. Alamatnya itu jalan apa? Daerah jalan mana ya? Bentar. Gue tadi ada kok. Bentar. Ya. Yang di Malang, yang di Pasuruan ya. Bentar sayang. Gue tadi dapet. Ya, mana tadi? Wah, hilang. Pokoknya di Singosari ya. Di Singosari Malang nih namanya Leut ya. Jadi umat Islam, para pecinta habaib, silakan kalian kalau mau membantu kinerja kepolisian. Dan buat yang tahu alamatnya orang yang ini nih, kasih tahu ke gue. Dan elu Tom atau Leut, cari guys, cari, kita bantu kepolisian. Ini udah di LP kok, udah ada laporan. Kita nggak melanggar hukum. Selama kita kalau udah nangkap jangan diapa-apain ya. Nah kalau cubit-cubit tipis nggak apa-apa kali ya, gelitikin nggak apa-apa kali ya. Ya kalau digelitikin nggak apa-apa. Cuman kelakuan mereka udah keterlaluan ini. Apa salahnya makam dibangun dengan biaya sendiri, ya kan? Dan itu makam udah bertahun-tahun di situ, dan keluarganya ada. Datang mereka bahkan bawa orang Malang ini, terus mau ngerusak dengan kelakuan begitu. Mereka mau memancing amarah kita. Ya karena mereka memancing, ya kita jangan makan umpannya, makan orangnya. Dan pihak kepolisian, sekali lagi pihak kepolisian, kalau mau keadaan ini kondusif, segera tangkap orang ini. Ya, kalau ini Suadi ini kan Pondok Aurodo di Pasar Pan ya. Banyak yang tahu. Suruh jagain pondoknya tuh. Karena dia bisa jadi dicari umat tuh. Banyak. Gue juga nyari. Mudah-mudahan dalam 1 kali 24 jam segera ditangkap orang-orang ini. Kalau enggak ya jangan salahkan kami membantu kepolisian. Kami akan cari mereka sampai dapat. Enggak, gue kalau mau berantem sama mereka, ini pernah bermasalah sama gue nih. Ini juga cari guys. Buat para muhibbin yang ada di Pasuruan, para habaib, para ulama, ya kalian kalau nggak bersuara ya terserah kalian ya. Cuman gue udah bersuara ya. Cari mereka sampai dapat. Nggak ada, cari. Mereka udah di LP. Dan kita sekali lagi membantu kinerja kepolisian untuk menangkap mereka. Masalah dia Habib atau bukan Habib ya kita lihat. Seperti itu nah. Ya kalau memang dia bagus begitu Habibnya ya saya dukung. Kalau Habibnya salah ya saya gak memihak 100% atau fanatik buta begitu. Tidak. Kita normal kok. Apalagi dengan statement dari para mukimat, Ki Madudin, Abbas Buntet, kemudian Superman. Itu kan kalau kita pikir alasan mereka di dalam menolak para habaib kan begitu katanya. Masa cucu Nabi akhlaknya begini? Ya coba cari akhlak cucu Nabi yang bagus kan banyak. Habib Jindan, Habib Nobel Jindan. Coba tuh Habib Umar. Ada nggak yang akhlaknya kayak Habib Bahar? Misalkan jadi masalah Habib Bahar itu. Ada nggak? Dan mata kalian melek apa enggak? Jangan Habib Bahar dong jadi sorotan. Emang wataknya Habib Bahar seperti itu, tegas keras.
dan tahan lama. Begitu kan? Nah, tapi ketika yang dilihat Habib Umar ini, mereka nggak melek, matanya buta. Tapi ketika Habib Bahar langsung dikupas, dikuliti dan sebagainya. Bahkan yang sangat menyakitkan para pecinta para habaib, ya, sekelas Habib Umar, Habib Munzir, kan orang yang sangat kalem begitu, masih difitnah, masih dikatakan katanya arogan, katakan, aduh, pokoknya dihina. Ya kami tidak terima lah. Kalau memang benci sama Habib Bahar, ya sudah Habib Bahar, datangin Habib Bahar. Selesai loh, Habib Bahar juga nggak bakal kabur. Nggak seperti Imad Al-Kaburi.